Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutu lokal alam, para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada. Semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sedulurku dan para sahabatku. Nah, ya, ini pembahasan ya tentang burung perkutut lokal alam yang sampai sekarang ini tidak ada habisnya ya. Pada kesempatan kali ini dulur ya, saya akan berbagi pengalaman, berbagi tips kepada dulur-dulur dan persahabat ya. Jadi kalau toh dulur-dulur dan persahabat, kalau sekiranya ada yang tidak suka ya, kami itu sekedar berbagi lor ya. Kami itu sekedar berbagi pengalaman ya. Jadi ya mohon maaf kalau toh ada yang suka, ya tolong video ini jangan di skip-skip. Biar apa? Biar nanti dulur-dulur dan persahabat itu biar tidak gagal paham apa yang saya jelaskan, apa yang saya uraikan di kesempatan kali ini. Oke dulur, ini begini lor ya. Jadi ini masalah penempatan sangkar burung perkutut ya. Jadi bagaimana kita ya menempatkan sangkar dari burung perkutut lokal ya, yang memiliki tuah ataupun aura kerezekian. Nah, ini penempatan sangkar burung perkutut lokal yang kita tempatkan ya di rumah kita itu memiliki pengaruh yang cukup luar biasa loh. Nah, ya, itu mempengaruhi apa itu? Memilikilah pengaruh yang cukup luar biasa. Jadi begini loh, apabila kita tidak mengetahuinya ya, kita asal-asalan menempatkan sangkar burung perkutut lokal tersebut ya, itu menjadi kurang bagus dan apa itu kurang maksimal lah intinya gitu. Jadi kalau bisa dulur ya, untuk katurangan tertentu, tempatkanlah dari sekarang ya, itu sesuai dengan penempatan ya yang diharapkan si burung perkutut. Karena apa? Katurangan itu ada yang tolak bala, keselamatan, kemudahan, apa itu untuk apa itu kerezekian kan gitu. Jadi penempatan itu dari sekarang dulur ya, ini saya akan bagikan itu dari pengalaman saya ya. Ini saya bagikan, jadi nanti dulur-dulur dan para sahabat kalau sekiranya yang belum tahu ataupun baru pemula lah, nanti bisa dipraktekkan ataupun dicoba. Nah, sekiranya dulur-dulur, tapi ini menurut keyakinan dulur ya. Jadi kalau tidak yakin ya tidak masalah. Kalau masalah tempat sangkar tentang katurangan itu ditempatkan di mana, depan, belakang, mau di samping, mau di ruang tamu, itu silakan. Itu tergantung keyakinan dan kepercayaan masing-masing ya. Saya cuma berbagi lor ya, itu. Jadi begini lor ya, untuk pertama itu sangkar ya, sangkar burung perkutut lokal yang berada di rumah kita ya, yang berada di rumah kita itu yang memiliki aura kerezekian ataupun tuah kerezekian. Itu apa bagusnya ditaruh di teras ataupun di ruang tamu atau di belakang rumah ya, ataupun di samping rumah gitu ya. Jadi suatu contoh, ini burung perkutut lokal yang contohnya Banyumili. Tentu saja perkutut Banyumili seperti toyo ini Banyumili. Ini kan membawa tuah kerezekian dan aura kerezekian ya. Terus keruk bumi kan, keruk bumi itu termasuk tuahnya kerezekian juga. Terus rimah ngempel dan banyak sekali untuk pokoknya beraura kerezekian ataupun tuah kerezekian. Lah itu kalau bisa, kalau saran saya ya, itu dijadikan satu, tuah-tuah kerezekian itu dijadikan satu, terus ditaruh di ruang tamu ya, ditaruh di ruang tamu ataupun di ruang tengah ya. Jadi dikumpulkan jadi satu di situ. Itu untuk tuah kerezekian lor ya. Tuh. Jadi ini menjadikan posisi ya, menjadikan posisi keseimbangan. Jadi menjadikan posisi keseimbangan yang cukup bagus. Itu kita kumpulkan jadi satu, menjadi keseimbangan yang cukup bagus. Biar aura dari burung perkutut lokal tersebut itu yang memiliki aura kerezekian itu jadi bisa maksimal ya. Jadi bisa maksimal itu. Kenapa kita kumpulkan ya? Kenapa kita kumpulkan dari aura kerezekian, tuah kerezekian itu jadi satu ya? Untuk burung perkutut lokal ya, untuk burung perkutut lokal yang
beraura kerezekian itu biar maksimal dan memiliki makna dan filosofi tersendiri ya. Jadi ada makna juga dan filosofinya tersendiri. Kita jadikan kumpul, jadikan satu untuk aura kerezekian kan gitu. Nah, untuk burung perkutut lokal yang lainnya kita taruh di depan ataupun di belakang ataupun di samping rumah ya. Itu kalau di lain kerezekian ya. Contohnya kan kayak burung perkutut untuk tolak bala kan gitu ya. Seperti Jagabaya ya, Jogoboyo itu kan enaknya ditaruh di teras depan rumah ya. Karena apa? Dari menjaga dari mara bahaya. Jadi waktu kita malam hari tidur lelap ya, itu kita sama keluarga ya dijaga dengan perkutut Jogoboyo dari mara bahaya, dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata ya. Karena kita baru tidur lelap pada malam hari. Nah itu ditaruh di depan rumah ataupun teras ya. Itu kalau Jagabaya seperti itu loh ya itu. Jadi biar tidak ada gesekan lor. Kalau kita itu kumpulkan umpama Jagabaya kita kumpulkan dengan Banyumili, itu nggak pas. Kita kalau Jagabaya kita ditaruh di ruang tamu dan Banyumili ditaruh di ruang tamu, itu tidak pas. Itu nanti terjadi gesekan lor antara aura kerezekian dengan aura yang lainnya. Jadi kalau untuk Jagabaya ya perkutut Katuragan Jogoboyo ya taruh di depan teras itu. Terus kalau untuk Banyumili kita taruh di ruang tamu. Nah gitu ya. Jadi biar tidak terjadi gesekan dengan aura yang lainnya kan gitu ya. Jadi bisa fokus di situ semua. Jadi untuk Banyumili dan Keruk Bumi dan Sri Mangapal itu biar fokus di ruang tamu. Karena apa? Itu Tuhannya untuk kerezekian. Untuk Jagabaya kita taruh di depan rumah. Kan gitu. Nah, itu kan nanti jangan sampai untuk aura-aura yang lainnya kita jadikan satu. Yang dijadikan satu itu yang Tuhan kerezekian jadikan satu. Yang untuk aura keselamatan ya dijadikan satu. Untuk aura tolak balak jadikan satu. Kan gitu ya. Jadi sendiri nanti untuk ruangnya ya, ruangnya. Jadi nanti ruangnya depan rumah, belakang rumah, terus apa itu ruang tamu. Jadi kita kumpulkan jadi untuk kerezekian sendiri, untuk keselamatan sendiri, untuk tolak balak sendiri. Kan gitu. Jadi begini loh. Biar tidak ada gesekan lah intinya gitu. Jadi kita harus bisa memisahkan ya, harus bisa memisahkan mana aura kerezekian ya dan mana tuah keselamatan itu, dan mana tuah untuk tolak balak ya. Kita harus memisahkan. Nanti kalau kita jadikan satu, semua itu nggak bisa maksimal loh ya, semua nggak bisa maksimal karena terjadi gesekan kan seperti itu. Jadi dari sekarang loh ya, kita harus pintar-pintar jeli, pintar-pintar mengamati dengan beberapa burung ekor perkutut yang ada di rumah kita masing-masing. Yang mana yang mempengaruhi pengaruh kerezekian, yang mana mempengaruhi tolak balak, yang mana mempengaruhi tolak keselamatan ya. Jadi yang bisa mengetahui itu dari pihak sang pemilik ya. Kita setiap hari coba kita jeli, kita amati. Karena burung perkutut itu katurangganya itu kadang kan apa itu untuk sifat dan itu ya berbeda. Jadi perilaku sifatnya itu berbeda. Yang bisa mengamati ya dari pihak sang pemilik kan gitu ya. Kalau kita emang ada beberapa ekor burung perkutut di rumah, umpamanya ada 10 ekor ataupun 5 ekor, kan kita bisa mengamati. Tapi kalau cuma 1 ekor 2 ekor itu nggak usah kita amati, udah tahu kalau itu tuahnya bagaimana, untuk keselamatan atau untuk kerezekian itu tahu kan gitu. Karena apa? Untuk burung perkutut sendiri lokal ya, itu kan sudah dipercaya zaman nenek moyang, zaman dulu ya, karena mengandung mistik yang sangat luar biasa. Karena ada energi positif dan negatif kan gitu. Karena ada tuah yang sangat luar biasa kan gitu. Maka dari itu mulai sekarang lor ya, kita amati, coba kita jeli ya, amati, teliti kan gitu ya. Karena burung perkutut khususnya lokal, karena kalau emang ada yang dipelihara ataupun dirawat itu ada yang cocok dan ada yang dipelihara malah cocok kan gitu ya. Jadi kita apa itu pintar-pintar untuk mengamatinya, jeli sekali, harus jeli, harus teliti, harus fokus kan gitu ya. Jadi seperti itu dulur. Jadi penempatan sangkar ya itu kalau orang tidak tahu itu sepele, tapi menurut saya itu penting kan gitu ya. Itu kalau pengalaman saya, ini kan ini sekedar berbagi lor ya, sekedar berbagi. Kalau toh dulur-dulur mau mengikuti saran saya ya silakan, kalau tidak ya enggak apa-apa. Karena apa? Kami sekedar berbagi. Oke dulur, kesempatan kali ini ya
Sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, ya saya mohon maaf ke dulur-dulur dan para sahabat kalaupun ada tutur kata saya yang kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat. Karena apa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ramintan warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.